Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Habanero Official. Kali ini kita akan mereview salah satu produk unggulan dari Habanero, yaitu Sipon 2. Cabai varietas Sipon 2 ini ditanam pada daerah Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Jadi budidaya Sipon 2 kali ini berada lahan yang masuk dalam kategori dataran tinggi. Kita akan review lebih jelasnya mulai dari media tanam, kemudian kondisi tanamannya, dan juga apa sih yang harus dilakukan ketika kondisi tanaman dalam fase seperti ini. Seperti yang kita lihat di depan layar kaca Anda semua, bahwa di depan saya cabai Sipon 2 ini memiliki bunga yang amat sangatlah banyak, dan juga buah-buah yang sudah mulai jadi. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan daripada Sipon 2, di mana di setiap masing-masing ruas membawa sekitar 4-5 bunga yang nantinya akan jadi. Nah, harapannya bahwa di setiap ruas ini nantinya bunga-bunganya akan jadi, dan yaitulah kemampuan maksimal daripada Sipon 2 ini. Selain daripada keunggulan Sipon 2 yang memiliki bunga yang banyak dibandingkan dengan tipe merunduk lainnya, Sipon 2 ini yaitu tadi kemampuan untuk memiliki bunga sangatlah banyak. Contoh di depan saya, selain bunga, bahwa bisa dilihat bahwa buah yang dihasilkan daripada Sipon 2 ini masuk dalam kategori yang merunduk serta panjang dan lancip. Seperti yang Anda lihat bahwa lahan budidaya kali ini ditanam bersebelahan dengan tanaman padi, di mana lahan ini merupakan lahan sawah yang mana pertumbuhannya dari awal sudah didampingi oleh tanaman padi. Ini membuktikan kalau Sipon 2 ini merupakan varietas unggul dari Habanero, yang dimana ketika ditanam pada kondisi tanah yang cukup asam karena berdampingan dengan tanaman padi, yang mana air terus mengalir, kemudian adalah sedikit banyaknya imbas kelebihan air ini pada tanaman cabai. Nah, ini keunggulan daripada Sipon 2 karena tingkat keasaman tanah akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu budidaya tanaman padi. Keunggulan daripada Sipon 2 ini yang merupakan produk dari Habanero, yaitu mampu bertahan pada kondisi lahan yang cukup asam, dan juga selain mampu bertahan, bahwa ya seperti yang Anda lihat, saya tidak berbohong karena ini merupakan produk istimewa karena ya buahnya juga sangatlah banyak dan lebat. Di umur sekitar 150 hari atau sekitar 5 bulan ini, tanaman cabai varietas Sipon 2 sudah setinggi sekitar 1 meter dengan jumlah buah yang bisa Anda lihat. Saya tidak mampu berkata-kata lagi karena ini speechless melihat jumlah buahnya yang cukuplah banyak, serta jika dilihat di bawah-bawah tanaman hanya ada rontok pada bunganya. Ini sangatlah wajar karena akhir-akhir ini memang kendalanya adalah rontok bunga. Namun untuk buah-buah yang rontok terkena lalat buah ataupun antraknosa belum terlihat sama sekali. Beliau menggunakan sistem tanam tumpang sari antara bawang merah dan juga cabai Sipon 2. Jadi terdapat 2 tanaman pada satu media tanam yang sama. Jadi dalam satu bedengan terhadap 2 varietas tanaman, bawang merah dan juga cabai Sipon 2. Untuk cabai Sipon 2-nya sendiri, beliau menggunakan sistem jarak tanam engkel atau 1 baris dengan jarak tanam sekitar 25 hingga 30 cm untuk masing-masing jarak tanamnya.
Kemudian terdapat bawang merah dengan jarak tanam mungkin sekitar 50 cm di masing-masing bawang merahnya. Jadi ini juga membuktikan bahwa efisiensi dalam berbudidaya tanaman cabai sipon 2 ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem tanam tumpang sari. Meskipun kebanyakan pada umumnya biasanya menggunakan sistem tumpang sari antara jagung dan juga cabai. Nah, kali ini kita menemukan bahwa adanya tumpang sari yang berbeda. Jadi ada bawang merah dan juga cabai. Bisa kita lihat semuanya bahwa di sebelah saya ini merupakan tanaman cabai sipon 2 yang memiliki buah yang cukup lebat karena di masing-masing ruasnya terdapat 2 buah, dan juga di atasnya di ruas yang baru juga terdapat bunga dan buahnya juga. Nah, ini merupakan keunggulan daripada sipon 2. Selain bunga dan buahnya yang cukup lebat, bisa dilihat bahwa di belakang saya minim sekali tanaman yang terkena layu fusarium ataupun layu bakteri dan juga terkena kuning. Ini merupakan salah satu keunggulan daripada sipon 2 ini karena sipon 2 sudah masuk dalam kategori TAFI atau tahan virus terhadap serangan kuning. Meskipun sudah TAFI atau tahan virus, pada lahan budidaya kali ini masih terdapat serangan daripada layu. Nah, jika dihitung mungkin untuk perbandingan serangannya adalah 1 dibanding 1000 karena pada dalam 2 bedengan di sebelah kanan kiri saya hampir tidak ada sama sekali untuk tanaman yang terkena layu. Namun di belakang saya ada 1 tanaman yang sudah mengalami layu. Ini keunggulan daripada sipon 2 selain daripada bunga dan buahnya yang lebat, bahwa untuk ketahanan daripada virus sendiri ini sudah baik sekali saya pikir, karena ya bisa dilihat saya tidak berbohong karena ada layu, tapi jika dihitung 1 banding 1000 mungkin. Kita syuting hari ini pada tanggal 15 Januari tahun 2024, di mana kondisi pertanian saat ini untuk cabai sendiri banyak mengalami cerita kalau petani dengan yang menanam cabai tipe Murundo ini mengalami kendala, yaitu rontok pada bunganya. Pada lahan kali ini, pada cabai sipon 2 ini tetap ada. Namun karena jumlah bunga yang dihasilkan setiap ruasnya oleh cabai sipon 2 ini banyak, nah cabai sipon 2 ini tetap akan jadi untuk buahnya karena cadangan bunga yang dihasilkan di masing-masing ruas ini cukup banyak. Saya jelaskan ulang lagi bahwa di masing-masing ruasnya ada 4 sampai 5 bunga, dimana kita ambil contoh saja kalau 2 bunga yang jatuh karena musim yang ekstrim berubah-berubah, siang panas sekali, sore jam 2 sampai jam 5 sudah mulai hujan dan lebat. Kondisi tanaman belum mampu beradaptasi dengan maksimal karena di bulan sebelumnya musim kemarau juga masih cukup panjang. Kita lihat apabila dihitung, jika di masing-masing ruasnya terdapat 4 sampai 5 bunga, nah ketika cuaca seperti ini jatuh 2 saja, maka masih ada cadangan 2 bunga yang nantinya akan menjadi buah. Nah, inilah keuntungan daripada sipon 2, di mana selain bunganya yang sangat banyak, masih ada kemungkinan cadangan bunga yang kalau musim seperti ini ketakutannya tidak panen sama sekali, maka masih ada cadangan 2 tadi yang seperti saya jelaskan. Selain daripada bunga yang sangat banyak, kita lihat di belakang saya bahwa buah-buah yang dihasilkan oleh sipon 2 ini juga cukup besar dan panjang. Saya ambil contoh, ini adalah salah satu hasil daripada tanaman sipon 2 ini, di mana
buahnya panjang sekitar jari kelingking orang dewasa, kemudian tipikalnya lancip serta kulit buah yang cukup tebal. Kita take video di jam 11 siang, jadi dilihat ada beberapa kondisi daun yang sudah layu karena ya emang ini siang hari. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa di depan saya ini cabai Sipon 2 memiliki bunga yang cukup banyak. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan di cuaca yang cukup ekstrim seperti ini? Karena banyak sekali cerita kalau cabai dengan tipe merunduk mengalami kegagalan dalam fase pembungaan, bunganya rontok. Nah, karena cuaca yang hari ini mulai berganti-ganti, jadi di siang hari panas kenteng-kenteng, dan kalau sore hari hujan lebat. Nah, hal yang ditakutkan adalah karena hujan ini membawa kondisi asam dan nitrat. Nah, yang ditakutkan adalah ketika kondisi lahan yang belum siap, kondisi nitrat yang terlalu tinggi yang kemudian diresap oleh tanaman, kemudian fase pembungaan yang memerlukan kalium, boron, dan fosfat yang cukup lebih, takutnya adalah terjadi ketidakseimbangan antara unsur-unsur hara tersebut. Nitrat yang terlalu tinggi, kemudian boron, kalium yang terlalu rendah bisa mengakibatkan tanaman tetap hidup, tetap segar, tetap terlihat hijau, namun bunga-bunga di ruas-ruas selanjutnya mengalami kerontokan. Nah, oleh sebab itu yang harus dilakukan ialah penambahan unsur hara pada tanaman tersebut. Unsur hara apakah yang cocok diaplikasikan pada kondisi lahan seperti ini? Untuk unsur hara yang cocok ialah boron, kemudian kalium, dan juga fosfat. Di Albanero Official terdapat produk nutrisi atau pupuk daun yang dimana nutrisi tersebut memiliki unsur-unsur hara yang cocok ketika diaplikasikan pada fase pembungaan seperti ini. Nutrisi apakah tersebut? Nutrisi tersebut ialah C4 merah atau C4 bunga dan buah, di mana C4 bunga dan buah ini memiliki kandungan yaitu fosfat, kalium, kemudian boron juga terdapat, silika juga ada. Jadi unsur hara selain makro yaitu mikro juga terdapat pada C4 merah ini. C4 merah ini cocok diaplikasikan pada lahan-lahan seperti ini, di mana lahan sudah memasuki fase pembungaan, yang mana kandungan yang terdapat di dalam C4 merah tersebut diharapkan mampu untuk menjaga kestabilan bunga supaya tidak terjadi kerontokan sama sekali. Selain daripada rekomendasi C4 merah yang diaplikasikan pada fase seperti ini, karena kita memasuki musim penghujan di mana pagi hari panas, pagi sampai siang panasnya banget, kemudian di sore hari hujan cukup lebat dan juga tidak adanya sinar matahari masuk. Salah satu yang bisa saya rekomendasikan untuk budidaya fase pembungaan seperti ini ialah penggunaan C4 hitam atau C4 kalsium. Di mana C4 kalsium hidroksida ini karena kandungan kalsium yang di dalamnya mampu untuk menjaga supaya bunga tidak terjadi rontok sama sekali. Kalsium hidroksida bermanfaat untuk menjaga supaya tangkai ini tidak gampang layu atau rontok karena tanaman belum adaptasi dengan perubahan cuaca. Kemudian untuk menambah dari ketebalan kulit buahnya. Pembelian C4 hidroksida ini bisa Anda beli pada toko-toko pertanian di sekitar Anda. Kalau tidak, Anda bisa membeli pada online shop, Shopee, Tokopedia, ataupun bisa menghubungi nomor WhatsApp dari CP kami. Nanti ada di deskripsi untuk nomor WhatsApp-nya. Nah, jika Anda beli di online shop, Anda bisa beli pada Shopee ataupun Tokopedia dengan mengetik Albanero Official, kemudian cari rekomendasi yaitu C4
merah atau C4 bunga dan buah, dan juga C4 hitam, yaitu C4 kalsium hidroksida. Selain daripada C4 tadi, untuk benih cabai yang Anda lihat bahwa ini bagus sekali ditanam, nah Anda bisa membelinya sama seperti C4 tadi di toko-toko sekitar Anda, ataupun Anda bisa membelinya pada official store kami, yaitu Halbanero Official. Ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia. Tinggal ketik Halbanero Official, kemudian cari cabai sipon 2. Meskipun kita menggunakan benih dengan kualitas yang baik, namun kita tidak boleh lupa dengan hal-hal yang sebenarnya ini dianggap sepele, namun pengaruh besar terhadap budidaya tanaman. Nah, contoh-contoh tersebut seperti bagaimana cara kita mengelola lahan, kemudian penambahan pH, kemudian penambahan bahan-bahan organik lainnya, terus kemudian bagaimana sih alur pengairannya, terus pencegahan terhadap penyakit, karena kita ketahui bahwa sekarang mudah sekali mendapatkan informasi apa yang terjadi pada sistem budidaya. Nah, ketika saya ambil contoh di Kediri, ketika terjadi musim tanaman yang sudah mulai banyak tanaman yang rontok. Nah, ketika kita melihat kondisi lahan kita seperti ini di Magelang, kalau tidak terjadi rontok, nah sebelum terjadi hal tersebut, kitalah yang tahu bagaimana sih cara pencegahannya. Itu salah satu contoh tepat dalam pengendaliannya. Nah, selain daripada hal-hal tersebut, banyak sekali kok faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Contoh, penambahan unsur hara makro. Meskipun pengaruh besar unsur hara terdapat pada nitrogen, fosfat, dan kalium, namun kita tidak boleh lupa terhadap penambahan unsur hara mikro ini, karena unsur hara mikrolah yang juga membantu daripada pertumbuhan tanaman. Jika Anda ingin memiliki kaos yang seperti saya pakai ini, Anda bisa mendapatkannya secara gratis dengan melakukan transaksi pada online shop Halbanero Official. Anda bisa melakukan pembelian di Shopee, Tokopedia, maupun di Tokshop. Dengan nominal pembelian sekitar 500.000, Anda bisa mendapatkan kaos dengan ukuran yang Anda inginkan. Ingat, stok kaos ini terbatas, jadi siapa yang mendapatkannya lebih dulu, maka dialah yang dapat. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa beli produk Halbanero pada Halbanero Official di online shop ataupun pada toko-toko sekitar Anda. Terima kasih, salam sejahtera. Saya Nanda Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.